masih dalam hadis yang terkait dengan bangun malamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau lakukan ketika bangun malam tersebut, masih dalam riwayat yang merupakan mutaba'at atau syawahid atau hadis penguat dari riwayat Imam Malik yang kita baca hadisnya, matannya, riwayatnya pada Selasa malam Rabu yang lalu. Hadis ini seperti yang tadi dibaca oleh Al-Ustaz Faisal, di mana Imam Muslim meriwayatkan dari guru beliau, qala haddatsani Muhammad bin Salamata al-Muradi qala haddatsana Ibnu Wahbin. Seperti yang sudah sering kita bahas sedikit dalam kajian ulumul hadis, bahwa kalimat haddatsani dan haddatsana itu diucapkan oleh seorang perawi di depan gurunya, di depan syekhnya. Kalau haddatsani sendirian, haddatsana rame-rame. Tapi tentu ini terkait dengan hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, termasuk juga jika kita membaca hadis dengan lafaz seperti itu di dalam Sahih Bukhari, tentu masuk kategori hadis-hadis yang sahih. Termasuk ini Sahih Muslim. Haddatsani, haddatsana. Nah, ini sanad sudah kita baca, masih hangat, baru Selasa malam Rabu yang lain lahirnya dan juga wafatnya. Dari generasi tabi'in, ulama namanya Makhramah bin Sulaiman. Bihadzal isnad, maksud bihadzal isnad bahwa riwayat ini sanadnya itu masih terkait dengan sanad atau mata rantai hadis yang kemarin kita sudah baca, jalur riwayat Imam Malik bin Anas al-Asbahi wa zada, cuma ada tambahan redaksi. Apa itu bunyinya? Summa amada ila syadbin min ma'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amada idzahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, kemudian beranjak, dan kemudian beliau mengambil satu, bukan teko, apa namanya tuh, tempat air. Zaman dulu kendi, qirbah, satu kendi yang berisi air. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatasawwaka, bersiwak, wa tawaddaa wa asbaghal wudu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, kemudian berwudu, dan sempurna wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kan kita sudah membaca itu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangun di sepertiga malam, bangun tidur itu membaca ayat dan rangkaian ayat dalam surah Ali Imran dari 190 sampai ayat 200. Ntar tuh baca tuh di rumah tuh. Memang ayat ini dan rangkaian ayat ini kalau dibaca malam itu punya sesuatu bekas yang berbeda di hati, karena terkait dengan merenungkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar.
Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ini kalau kita baca rangkaian ayat ini, ayat yang luar biasa. Dan juga banyak doa juga di situ. Banyak robbana-robbananya. Ada Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ada ayat Rabbana innana sami'na munadiyai yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu rangkaian doa itu luar biasa, ada bangetnya. Ini cakep kalau dibedah dalam kajian tafsir, tapi kita ingin fokus pada hadis. Jamaah udah baca aja nanti di rumah. Ya, meskipun secara kajian tafsir mungkin kita ada keterbatasan, mungkin ada yang nggak ngerti bahasa Arab, tapi bisa menelusuri, pinjem sama Profesor Google. Ya, Ustaz Maman. Ayat 190 surah Al-Imran, tafsir Ibnu Katsir. Ntar keluar tuh dalam bahasa Indonesia. Nggak usah beli kitab tafsir. Jadi sekarang ada kemudahan informasi, di mana kita meskipun ada yang nggak ngerti bahasa Arab atau kitab kuning gundul, tapi kita masih bisa tahu lah tentang kajian tafsir Quran, dalam hal ini tafsir Ibnu Katsir, termasuk tentang ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir yang kita bisa telusuri, kita browsing di tafsir di itu profesor itu. Atau kita punya terjemahan, itu indah banget. Ayat itu indah banget, luar biasa. Kita baca pelan. Ntar kalau mau diamalin bangun tidur, luar biasa. Gambarinnya susah banget, pokoknya itu luar biasa. Ya, pengalaman. Maksudnya pengalaman menelusuri ya ayat-ayat itu dalam kitab suci Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bisa berbagi dengan jamaah juga bisa ikut ngerasain tentang kemuliaan, keagungan, keindahan kitab suci Al-Quran. Dan itulah yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kemarin itu juga sudah membahas, ternyata Rasulullah SAW itu ketika bangun malam, termasuk ketika beliau mau berangkat sholat subuh, doanya juga luar biasa. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa a'zim li nura. Ya Allah, berikan, anugerahkan cahaya di hati saya, di indera penglihatan saya, di pendengaran saya, di depan saya, di belakang saya, di samping kanan saya, di kiri saya. Ya Allah, dan besarkan itu nur dalam diri saya, cahaya dalam diri saya. Padahal Rasulullah SAW itu sudah kita baca di dalam Quran, cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Kita pun sebenarnya diajarkan doa agar kita itu cahayanya sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada surah namanya surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim dalam Quran, surah At-Tahrim. Kita boleh jadi pernah dengar atau sering dengar lah ayat ini.
dalam ayat 8 surah At-Tahrim, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ntar ayat ini dilihat lagi di rumah. Orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian itu dengan taubatan nasuha, taubat yang nasuha, yang tulus. Kalau kita sudah taubatan nasuha kepada Allah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah yaquluna rabbana atmim lana nurana nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang mukmin itu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan mereka masih lagi minta kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Orang mukmin itu nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya orang mukmin itu selalu yas'a, yamshi, jalan, maksudnya meliputi, selalu ada, selalu bareng, menggandeng, ngikutin di hadapannya dan di arah kanannya. Maksudnya yang namanya cahaya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, arahnya baik maksudnya. Bahkan mereka mengatakan lagi, dan ini doa yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, atmim lana nurana, sempurnakan buat kami ini cahaya, cahayakan, waghfir lana, dan ampuni kami. Ini Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW memang mengajarkan itu. Jika Rasulullah dilabel oleh Allah cahaya, kita pun memang punya cahaya. Yang berfirman Allah berkata, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka maksudnya orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita yang termasuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya cahaya kita. Dan kita minta lagi itu cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Agar cahaya itu sempurna ada dalam diri kita, maksudnya bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meliputi diri kita, zahiran wa batinan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Quran, surah At-Tahrim ayat 8. Yang sebelumnya kan ayat itu mungkin juga kita sering dengar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini ternyata yang dimohon dan diminta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang juga buat umatnya penting untuk diamalkan. Bahkan ada yang tanya sama saya, boleh nggak doa ini dibaca habis sholat? Boleh. Doa kita baca habis sholat, bagus. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan cahaya. Kita perlu dan sangat memerlukan bimbingan dari Allah. Cahaya itu maksud bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lampu penerang. Seperti kalau zahir kayak begini, kita butuh cahaya biar bisa ngaji bareng, bisa lihat buku, lihat kitab. Maksudnya begitu. Ini kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di hati kita. Jangan sampai ada
dengki, hasud, iri hati, benci. Kan banyak banget tuh penyakit-penyakit hati yang lebih parah daripada penyakit-penyakit zahir. Cahaya itu kita butuhkan. Karena seringkali yang mengganggu kita itu pikiran kotor. Bukan pikiran kotor jorok saja, bukan yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi pikiran kotor itu dendam, iri hati, riya, sum'ah, ingin dipuji, sombong, dan lain-lain sebagainya. Makanya ada ulama Abul Hasan Ats-Tsadili itu sadali, kalau berdoa enggak lepas itu. Allahumma inni a'udzubika minal hasadi wal hiqdi wal riya'i was sum'ati wat takabburi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat hasud, dengki, riya, sum'ah, pengen didengar cakap sama orang, dari takabbur, dari iri hati. Itu doanya Al-Imam Abul Hasan Ats-Tsadili, seorang zahid, seorang ulama besar, agar sifat-sifat batin yang buruk itu dihindari. Karena kalau yang di dalam ini udah cakep, keluarnya jadi cakep. Karena seringkali zaman sekarang ini kebanyakan polesan kita ini. Yang di dalam kita nggak pernah perhatikan. Karena ngeri boleh jadi kita tertolak naudzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada simpanan tidak baik di dalam diri kita. Jangan sampai batin itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sering juga kita dengar, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Dalam hadis arba'in kita ngaji semua kalau di musola atau di masjid-masjid, di majlis-majlis ta'lim. Nabi memberikan satu arahan dan mengingatkan kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau ini bagus, maka bagus semua. Maksudnya apa? Perbuatan kita jadi bagus semua. Nilai ibadah kita juga tidak berubah menjadi keburukan. Simpanan amalnya di hadapan Allah. Kalau yang di dalam tubuh ini fasadat, kata Nabi, isinya fasadal jasadu kullu, maka jasad kita, artinya amal perbuatan kita, semua jadi rusak, tertolak. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Itulah kenapa rahasianya kita ngaji hadis ini. Pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW, Allahumma ij'al fi qalbi nur. Qalbi dulu. Ya Allah, jadikan di dalam hati saya itu ada cahaya. Hati dulu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Baru yang lain, basar, indra penglihatan kita. Kenapa? Ini juga sering bikin maksiat nih, mata kita nih. Maka ada istilah dari mata turun ke hati. Dia yang kasih informasi dengan kabelnya ke hati. Maka diminta ya oleh Rasulullah, ya, wa fi basari nur. Ini juga ini repot ini. Diminta yang ketiga, wa fi sam'i nur. Kayak hati ini. Serius banget lagi mintanya Rasulullah SAW. Sepertiga malam nggak nanggung. Orang pada tidur, Nabi mintanya itu. Kirain minta harta ini apa segala macem, minta sukses ini segala macem. Minta itu coba. Minta yang terkait dengan batin tadi. Rasulullah wudu lah. Sebelum wudu bersiwak dulu. Nah, bersiwak ini juga penting.
bersiwak. Sampai kita baca riwayatnya itu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini boleh juga jarang kita amalkan. Termasuk saya. Yang ini nih, saya tidak mengamalkan full bersiwak. Siwak itu maksudnya dengan kayu arok. Walaupun sebagian sebagian para ahli fikih memberikan penjelasan yang penting bersihin gigi. Itu pasta gigi sama itunya masuk nggak? Kita bersihin gigi masuk istilah bersiwak nggak? Sebagian para ulama ahli fikih memasukkan, oh itu juga masuk kategori kita sudah bersiwak. Sebagian kajian ilmiah ya. Kenapa? Intinya Rasulullah memerintahkan kita membersihkan gigi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara apapun yang itu halal. Hanya memang apa yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kayu yang sekarang kita sebut kayu siwak, itu juga nggak tergantikan. Memang sudah diteliti secara ilmiah bahwa kayu yang kita sebut dengan kayu arok dipakai untuk bersiwak itu memang punya isi yang juga luar biasa untuk membersihkan dan untuk menguatkan. Jadi meskipun kita menggunakan pasta gigi dan alat untuk gosok gigi, itu juga sebaiknya jangan kita tinggalkan. Kalau perlu bawa-bawa kemana-mana. Rasulullah taruh di sini nih siwaknya. Ya, sampai Nabi bersabda, lau dalam Sahih Bukhari dan Muslim, berarti riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati, kalau kagak berat untuk diamalkan umatku, Tuhan Nabi, kata Nabi, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, redaksinya ma'a kulli salatin. Kalau riwayat Imam Ahmad inda kulli salat. Kalau tidak berat itu bersiwak dan gak susah umatku mengamalkannya, pasti saya suruh, maksud saya wajibkan itu bersiwak setiap kali akan melaksanakan sholat. Saya wajibin, perintah maksud saya wajibin. Berarti kan penting banget tuh coba. Sikat gigi siwak. Jika itu tidak memberatkan, tapi takut memberatkan, kan Nabi kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi tidak mewajibkan, hanya mensunnahkan, menganjurkan. Jadi memang siwak itu sabda Nabi, as-siwaku matharatun lil fami, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih awal-awal Kitabul Musnad yang 27.000 hadis, itu ada hadis siwak itu membersihkan fam mulut, wa mardatun lirabbi, bikin Allah ridho. Bersiwak itu mardatun, tempat ridhonya, bikin ridhonya lirabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kelihatannya sepele. Nah ini lagi nih, ini kalau kita mengkaji siwak, bab siwak doang, ada juga terkait dengan sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu detik-detik mau meninggal, mau wafat, minta siwak kepada Sayyidah Aisyah. Mau meninggal, nyiwak dulu. Pak Jumuidin, Rasulullah mau meninggal beberapa saat loh, minta siwak, bersiwak. Artinya ini gak main-main. Ada sesuatu yang luar biasa berarti. Sampai Rasulullah segitunya. Malam siwak, bangun tidur baca itu ayat yang cukup panjang, bagus juga untuk kita renungkan nanti di rumah. Nabi itu fatasawwaka, bersiwak.
Selalu nyempetin Rasulullah itu bersiwak. Wa tawaddaa, berwudu, wa asbaghal wudu'a. Wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak asal-asal, sempurna. Tapi begini, walam yuhriq minal ma'i illa qalila. Nabi itu enggak numpahin, maksudnya enggak pakai air ketika berwudu, illa qalila, kecuali sedikit. Artinya berwudu itu jangan sampai menggunakan air yang jadi mubadir Pak Rahman. Ustaz Latif gitu. Jangan. Lah sekolah buat wudu doang. Rasulullah itu bisa wudu menggunakan air yang sedikit tapi sempurna wudunya. Itu yang dimaksud tadi dibaca oleh Ustaz Faisal. Nabi itu fatasawwaka wa tawaddaa wa asbaghal wudu'a wa lam yuhriq minal ma'i illa qalila. Nabi bersiwak, berwudu, dan wudunya sempurna. Tapi Nabi nggak pakai air kecuali sedikit. Artinya tidak berlebihan. Gitu Pak Irus. Kita pun meskipun dengan air yang melimpah, maka kita baca dalam kitab-kitab fikih dan juga kajian hadis, meskipun di kita Allah berikan air yang melimpah, kita tetap tidak dibolehkan, makruh kita hukumnya menggunakan air berlebihan untuk berwudu, termasuk mandi, termasuk juga untuk mandi junub. Nabi nggak begitu. Kalau kita membaca hadis tentang bagaimana mandinya Rasulullah dan berwudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berpikir begini, Rasulullah kan tinggal di padang pasir, terang aja irit pakai air. Nggak begitu, nggak begitu. Jangan begitu cara berpikir kita. Atau mengambil kesimpulan, jangan begitu. Makanya sudah dibahas oleh para ulama. Meskipun kita di iklim yang seperti Indonesia, air yang melimpah, tetap tidak boleh tabdzir, tidak boleh menghambur-hamburkan air, nggak boleh. Tetap harus ya secukupnya. Nah, ini penting juga buat kita nih. Karena kan air banyak ini, kalau belum kita nyebur ke danau, ya nggak boleh, jangan. Nah, kita ikuti pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pola sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk urusan ibadah. Summa harrakani, kata Ibnu Abbas, Rasulullah ngerakin saya, bangunin saya. Maksudnya untuk melaksanakan sholat malam, meskipun tidak diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memotivasi sahabat-sahabatnya, apalagi yang masih muda, agar ibadah. Abdullah bin Umar juga pernah dimotivasi untuk sholat malam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik anak muda itu Abdullah kalau bangun malam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memuji itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kali ini kan Abdullah bin Abbas yang masih kemenakannya istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah bintil Harith. Makanya Abdullah bin Abbas nginap di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidurnya nggak berjauhan dengan Rasulullah dan juga istri Rasulullah, Maimunah bintil Harith. Boleh kan, mahram, ponakan, mahram, haram nikah, tidur di rumahnya Rasulullah SAW. Malam-malam dibangunin oleh Rasulullah SAW. Karena dibangunin, faqum, bangun, berwudu, ngikutin
Rasulullah, maksudnya berjamaah tahajud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya berdiri di sebelah kiri, kemarin kita bahas. Kemudian dipindahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara memindahkan juga kemarin sudah kita bahas. Dipegang kepalanya, kemudian dipegang kupingnya, tapi jangan kencang-kencang, isyarat aja. Itu cara memberikan isyarat, memindahkan saf Abdullah bin Abbas yang tadinya ada di kiri jadi di sebelah kanan. Salat tahajud bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Meskipun sholat tahajud itu kan bicara sholat yang sangat pribadi, tidak dianjurkan dalam pengertian sifatnya rutin untuk berjamaah. Tapi kalau dilaksanakan kemudian secara jamaah, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Nah, jadi ini masuk bagian kesimpulan dari hadis. Hanya ya kita kalau melaksanakan itu jangan selalu berjamaah, jangan. Laksanakanlah kita sendiri. Rasulullah juga melaksanakan memang sendiri biasanya. Tapi kalau ada yang ngikutin beliau sholat tahajud, Nabi nggak larang, nggak bilang setelah tahajud besok jangan ikutin saya lagi ya, enggak. Habis sholat ya udah Nabi diemin, Nabi nggak komen. Kalau komen nanti ada efek hukum lagi ya, begitu kalau dalam kajian Quran dan kajian hadis. Karena yang namanya apa yang dilaksanakan, diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu ada efek hukumnya. Apakah itu wajib, apakah sunnah, bahkan makruh, bahkan mungkin haram. Kalau itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Tanda kalau itu sah dan boleh untuk dilaksanakan. Misalnya, oh kita ingin motivasi diri, oh di sini jamaah nggak apa-apa, sekali-kali. Atau motivasi anak, apa istilahnya itu, mabit apa itu, malam bina apa itu, sekolah-sekolah ya. Biasanya itu ada ngadain itu, sekolah-sekolah ngadain malam apa. Kemudian anak disuruh bangun, ntar gurunya yang imam atau salah satu kakak kelasnya imam, nggak apa-apa. Ya untuk melatih diri dan melatih pribadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau malam itu ada ya namanya sholat tahajud. Tapi seperti yang sudah sering saya sampaikan, terlebih dahulu bagi kita perbaikilah sholat yang sifatnya wajib. Jangan dibalik. Sholat tahajud dilaksanakan, subuhnya bablas, sering lagi. Iya. Enggak, jangan begitu. Sempurnakan dulu sholat-sholat kita yang wajib bersama jamaahnya. Kemudian qobliyah dan ba'diyahnya, rawatibnya. Baru yang lainnya kita naik. Hal-hal yang sifatnya nawafil atau sunnah. Jadi bagus semuanya perbuatan kita. Mana yang merupakan skala prioritas, mana yang sifatnya anjuran dan sunnah. Nah ini kita laksanakan semua, tapi tadrijian, bertahap. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pendekatan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.